Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfiratul Firmaning Lestari dengan NIM 20410104014. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode penafsiran Al-Qur'an. Secara bahasa atau etimologi, pengertian tafsir menurut Yusuf 2012 nomor 120 menjelaskan bahwa kata tafsir berasal dari fasara yang semakna dengan audaha dan bayana, di mana tafsir sebagai masdar dari fasara semakna dengan idah dan tabyin. Kata-kata tersebut dapat diterjemahkan kepada menjelaskan atau menyatakan. Sedangkan secara istilah atau terminologi, Abu Hayyan mendefinisikan tafsir sebagai ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Qur'an, indikator-indikatornya, masalah hukum-hukumnya baik yang independen maupun yang berkaitan dengan yang lainnya, serta tentang makna-maknanya yang berkaitan dengan kondisi struktur lafaz yang melengkapinya. Jadi, secara umum, tafsir dapat diartikan kepada penjelasan atau keterangan yang dikemukakan oleh manusia mengenai makna-makna ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya menangkap maksud Allah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Sedangkan kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan. Metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Dalam Ensiklopedia Indonesia, metode adalah cara melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan. Jadi, dapat diketahui bahwa metode penafsiran Al-Qur'an adalah cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an. Sedangkan metodologi adalah ilmu yang mempelajari cara tersebut. Bentuk atau metode klasik penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama, bentuk tafsir riwayat al-ma'syur. Penafsiran yang berbentuk riwayat atau yang sering disebut dengan tafsir bil al-ma'syur ialah bentuk penafsiran yang paling tua dalam sejarah kehadiran tafsir dalam hasanah intelektual Islam. Tafsir riwayat ialah model tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an, sunnah, dan atau perkataan sahabat. Yang kedua, bentuk tafsir bil ra'yi atau bil dirayah, yaitu bentuk tafsir yang berdasarkan pada ijtihad para mufassirnya dengan mempergunakan logika atau akal dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan utamanya. Metode modern penafsiran Al-Qur'an. Yang pertama yaitu metode ijmali. Ialah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara mengemukakan makna global. Cirinya ialah ringkas dan umum sehingga seakan-akan kita masih membaca Al-Qur'an padahal yang dibaca tersebut adalah tafsirnya. Namun pada ayat-ayat tertentu diberikan juga penafsiran yang agak luas, tapi tidak sampai pada wilayah tafsir analitis. Yang kedua, metode tahlili atau analisis, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, metode nukari atau komparatif, yaitu membandingkan teks atau munas ayat-ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang memiliki kesamaan pembahasan ayat Al-Qur'an dan hadis yang terlihat bertentangan dan membandingkan pandangan ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang keempat, metode maudu'i atau tematik ialah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab an-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Cirinya ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah bila dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Pengertian corak penafsiran Al-Qur'an. Di dalam bahasa Arab, corak berasal dari kata alwan yang merupakan bentuk plural dari kata launun yang berarti warna. Yang menurut Ibnu Manzur, warna adalah sama dengan jenis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata corak memiliki beberapa arti. Yang pertama, berarti bunga atau gambar. Yang kedua, berarti berjenis-jenis warna pada warna dasar. Yang ketiga, bermakna sifat, paham, macam, dan bentuk tertentu. Jadi, corak tafsir secara umum menurut pengertian di atas adalah kekhususan suatu tafsir yang merupakan dampak dari kecenderungan seorang mufasir dalam menjelaskan maksud-maksud ayat-ayat Al-Qur'an. Corak
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Tafsir Quraisy Shihab, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang percaya dengan teguh dan disertai dengan ketundukan dan menyerahkan jiwa kepada yang gaib, yaitu hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera seperti malaikat dan hari kemudian. Karena dasar beragama adalah beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dengan benar, tunduk dan khusyuk kepada Allah. Dan orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka di jalan kebaikan dan kebajikan. Selanjutnya yaitu contoh takwil. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allahi fasayu'tihi ajran 'azima. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Ibnu Abbas dan Imam Bukhari menyebut illa wajhah dengan mengalihkan makna takwil menjadi illa mulkahu, maka berlaku juga pada kata yadallah. Pengertian terjemah. Terjemah menurut bahasa adalah salinan dari satu bahasa ke bahasa lain, atau mengganti, menyalin, memindahkan kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut istilah, terjemah adalah mengungkapkan perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain, atau memindahkan suatu perkataan dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua dengan tidak merubah semua kandungan makna dan maksud awal. Contoh terjemah bisa kita lihat pada slide ini, yaitu Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 dan 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada slide ini kita bisa lihat bahwa ada terjemah per ayat, yaitu Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi maha penyayang. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Tuhan al-alamin seluruh alam. Nah, ini adalah contoh terjemah yang ada di Quran terjemah. Nah, bisa juga dengan terjemah langsung, yaitu 1. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Persamaan dari tafsir, takwil, dan terjemah adalah A. Ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran, dan B. Ketiganya sebagai sarana untuk memahami Al-Quran. Adapun perbedaan terjemah dan tafsir adalah terjemah terjadi perpindahan antara bahasa pertama ke bahasa kedua. Bahasa pertama tidak melekat pada bahasa terjemah.